Dan hai, dia tampak seperti gadis yang manis. Namun sebenarnya ada sesuatu yang tersembunyi di balik sosok lembut dan manisnya. Lisa adalah seorang pengrajin boneka. Tangannya begitu terampil dalam membuat setiap boneka yang dia suka. Dia menyukai kesendirian, namun di saat yang bersamaan, dia juga membencinya. Di hari itu Lisa menemui seorang psikiater untuk berkonsultasi mengenai gangguan yang selama ini dia alami. Lisa merasa akhir-akhir ini sering pingsan dan selalu tak bisa mengingat apapun saat hal itu terjadi. Dr. Jiho lalu menyarankan Lisa untuk melakukan terapi hipnotis agar bisa mengetahui penyebab dia selalu pingsan dan hilang ingatan. Setelah sesi itu berakhir, Jiho mengajar di salah satu kampus terkenal di kota itu. Rupanya selain dikenal karena kehebatannya dalam mengobati pasien, dia juga menjadi seorang dosen di sana. Di usia yang masih muda ini, Jiho sudah mempunyai pencapaian yang sangat luar biasa. Sayangnya, dengan semua kehebatan yang dia miliki, Jiho juga suka memanfaatkannya untuk mendapatkan wanita cantik yang dia suka melalui rayuan dan ucapan manisnya, baik itu muridnya sendiri atau bahkan pasiennya. Hyuri salah satu gadis muda yang terpikat dengan pesona dari Dr. Jiho. Setelah perkuliahan selesai, Dr. Jiho mengajaknya berjalan-jalan, kemudian membawanya pergi ke suatu hotel. Hyuri yang termakan dengan rayuan manis dari Dr. Jiho nampak begitu polos dan sangat menikmatinya. Tak hanya sekali saja, Hyuri juga sering bertemu dengan Dr. Jiho untuk sekedar menikmati waktu bersama atau untuk bersenang-senang. Beberapa hari kemudian, Dr. Jiho melihat Lisa berjalan ditemani dengan rekan kerjanya, yaitu Min-jae. Lisa kemudian menemui Dr. Jiho untuk melanjutkan sesi terapi hipnotisnya. Lisa mengatakan kalau kondisinya belum juga membaik, dia masih mengalami pingsan dan hilang ingatan. Begitu sesi hipnotis itu dimulai, Lisa tiba-tiba terlihat berbeda. Dari sorot matanya terlihat menyeramkan. Dia bukanlah Lisa yang kita kenal. Sosok itu merupakan kepribadian Lisa yang selama ini bersembunyi. Ternyata selama ini, Lisa memiliki dua kepribadian yang berbeda. Dan sosok inilah yang selama ini mengambil alih tubuh Lisa saat dia sedang pingsan. Pantas saja, Lisa yang asli tak bisa mengingat apapun saat sosok ini muncul. Dr. Jiho terlihat sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia belum pernah menemui hal yang seperti ini. Dia bertanya-tanya tentang siapa sosok yang merasuki Lisa ini. Sosok itu hanya diam dan tak menjawabnya. Dia justru terlihat mulai menggoda Dr. Jiho. Sosok itu lalu mencoba untuk merayu Dr. Jiho dengan memanfaatkan kemolekan tubuh Lisa yang cantik ini. Namun Dr. Jiho bisa melawan godaan dari sosok itu. Dia lalu segera mengakhiri sesi hipnotis ini dan segera membangunkan Lisa. Lisa kemudian terbangun, namun dia tampak kebingungan karena tak mengingat apapun dari kejadian barusan. Dr. Jiho lalu menjelaskan ke Lisa tentang apa yang barusan terjadi mengenai kepribadian misterius yang ada di dalam tubuhnya. Dia lalu menyarankan Lisa untuk melanjutkan sesi terapi hipnotis ini secara rutin agar Dr. Jiho bisa mencari solusi dari masalah ini. Setelah sesi itu berakhir, Dr. Jiho dan Min-jae terlihat duduk bersama untuk sekedar bercerita. Ternyata Min-jae ini adalah pacar dari Lisa, dan dialah yang menyarankan Lisa untuk berobat di sini. Dr. Jiho kemudian menenangkan Min-jae yang terlihat gelisah itu. Dia lalu mengatakan kalau Lisa berada di tangan yang tepat dan pasti akan segera sembuh. Min-jae yang terlihat lega setelah mendengar omongan dari sahabatnya itu, kemudian pergi menemui Lisa. Di sana mereka berdua terlihat sangat bahagia. Mereka percaya kalau Lisa sudah berada di tangan yang tepat dan optimis akan kesembuhannya. Beberapa hari kemudian, Lisa kembali datang untuk melanjutkan sesi terapi hipnotisnya. Di sesi ini, Dr. Jiho kembali mencoba untuk berkomunikasi dengan kepribadian Lisa yang lain, agar dia bisa memahami kepribadian itu. Ternyata kepribadian itu muncul karena sebuah peristiwa di masa lalu yang menyebabkan pacar Lisa saat itu terbunuh. Saat Dr. Jiho mencoba untuk memahami lebih dalam tentang kepribadian ini, sosok itu kembali merayu Dr. Jiho. Namun sepertinya, kali ini Dr. Jiho tak bisa menahannya dan jatuh ke dalam rayuannya. Setelah sesi itu berakhir, Dr. Jiho kembali bertemu dengan Min-jae yang terlihat sangat bahagia itu. Ternyata Min-jae berencana akan melamar Lisa dalam waktu dekat ini. Dr. Jiho yang mendengar kabar ini kemudian pergi meninggalkannya. Di sini Dr. Jiho terlihat begitu resah. Dia tak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi, dia mulai menyukai apa yang barusan dilakukannya dengan kepribadian lain dari Lisa. Namun di lain sisi, dia tahu itu adalah perbuatan yang salah karena sebentar lagi sahabatnya akan segera melamar Lisa.
Pertemuan antara Lisa dan Dr. Jiho pun terus berlanjut. Di setiap sesinya, secara rutin Dr. Jiho menghipnotis Lisa sambil dia memanfaatkan momen itu, mengambil kesempatan dalam kesempitan, menikmati sensasi tubuh Lisa tanpa menimbulkan kecurigaan sama sekali dari Lisa yang memang sedang tak sadar. Min-jae pun tak tahu apa yang dilakukan oleh sahabatnya itu kepada Lisa di belakangnya. Hal ini membuat kondisi Lisa semakin parah. Sosok itu semakin sering mencuri kesadaran Lisa dan mengambil alih tubuhnya. Bahkan Lisa tanpa sadar mendatangi Dr. Jiho meskipun itu di luar jadwal terapi yang telah dijanjikan. Lisa tanpa sadar juga sering mendatangi apartemen Dr. Jiho untuk bersenang-senang dengannya. Dr. Jiho yang seharusnya membantu menyembuhkan Lisa pun seakan tak peduli dan terus-menerus memanfaatkan momen itu untuk menikmati tubuh Lisa. Lisa pun tampak sangat frustasi dengan kondisinya yang justru semakin parah ini. Namun dalam momen keputusasaan itu, sang kekasih, Min-jae, selalu ada untuknya dan kembali memberikan semangat. Beberapa hari berlalu. Saat itu, seorang gadis muda yang cantik terlihat mendatangi Dr. Jiho. Gadis yang nampak putus asa itu ternyata merupakan salah satu korban dari Dr. Jiho di masa lalu. Tak lama setelah bertemu dengan gadis itu, Dr. Jiho terlihat sedang sibuk mengirim pesan di depan taman. Tiba-tiba dia melihat ada seseorang yang jatuh dari atas gedung. Ternyata gadis yang tadi bertemu dengan Dr. Jiho memutuskan untuk mengakhiri hidup tepat di depannya. Dia melakukan itu karena merasa sakit hati. Setelah Dr. Jiho berpura-pura tidak mengenalinya, rasa cintanya selama ini ternyata bertepuk sebelah tangan. Setelah Dr. Jiho menolaknya, kejadian ini membuat Dr. Jiho tersadar akan kelakuan buruknya selama ini. Sebelum hal buruk kembali terjadi, dia harus menghentikannya demi kebaikan semua orang. Saat sedang bersama Dr. Jiho, Min-jae kemudian bertanya tentang keefektivitasan terapi hipnotis yang dia lakukan kepada Lisa. Min-jae mulai curiga karena kondisi Lisa akhir-akhir ini justru semakin parah. Dr. Jiho lalu kembali meyakinkan sahabatnya itu yang mulai meragukannya dan menyuruh untuk bersabar karena semua ini membutuhkan waktu. Dia berjanji terapi ini pasti akan berhasil. Kali ini Dr. Jiho menyuruh Lisa untuk pulang saat dia datang ke apartemen untuk menggodanya. Tekadnya sudah bulat dan Dr. Jiho tidak akan terberdaya lagi dengan sosok yang merasuki Lisa itu. Lisa kemudian kembali ke apartemen. Di sana dia sudah ditunggu oleh pacarnya. Saat Min-jae bertanya dari mana dia, Lisa tak bisa mengingatnya. Min-jae yang paham dengan kondisi Lisa tidak marah. Dengan sabar, dia menenangkannya sambil merawatnya dengan lembut. Beberapa hari kemudian, di sesi kali ini, Dr. Jiho terlihat serius dalam menangani Lisa. Walau belum berhasil, dia akan mencoba mencari cara untuk membuat sosok yang tak diinginkan itu pergi dari tubuh Lisa selamanya. Kondisi Lisa yang belum bisa dia sembuhkan ini terus mengganggunya, hingga membuat Dr. Jiho merasa malu dan tak mempunyai kata-kata saat dia berpapasan dengan sahabatnya yang saat itu terlihat kecewa. Beberapa hari berlalu, saat ini Lisa terlihat menyibukkan diri dengan boneka yang sering dia buat. Hanya dengan hobi ini, dia bisa merasa lebih tenang dan bisa mengalihkan pikirannya dari kondisi buruknya yang selama ini terus mengganggunya. Sayangnya sosok itu kembali muncul dan perlahan mengambil alih dirinya. Tak mau menunggu lebih lama lagi, Min-jae kini memutuskan untuk melamar Lisa. Dia tak sabar untuk memberikan kejutan besar ini pada Lisa. Wajahnya berseri dan dengan penuh percaya diri, dia terlihat membawa bunga yang sangat indah untuk Lisa. Min-jae lalu datang ke tempat Lisa bekerja. Di sana Lisa terlihat sangat senang saat dia memberikan bunga kepadanya. Namun raut wajah Lisa tiba-tiba berubah saat Min-jae mulai menunjukkan cincin dan mencoba untuk melamarnya. Lisa tiba-tiba teringat kembali dengan kejadian di masa lalu saat kekasihnya terbunuh. Sebuah tragedi yang menjadi trauma bagi Lisa. Hal ini yang membuat Lisa lalu menolak lamaran dari Min-jae itu. Min-jae seakan tak percaya Lisa telah menolaknya. Dia terlihat sangat kecewa setelah semua yang dia berikan untuknya. Dia lalu menanyakan alasan Lisa menolaknya. Namun Lisa tak menjawab. Mereka terlihat bertengkar. Dan tanpa disangka, Lisa tiba-tiba menusuk Min-jae dengan pisau kecil yang dipegangnya. Tak berhenti sampai di situ saja, Lisa kemudian menikam Min-jae berkali-kali hingga dia lemas kehabisan darah. Saat Lisa tersadar, dia kebingungan saat dia melihat Min-jae yang sudah tak berdaya dan berlumuran darah. Lisa lalu segera menghubungi Dr. Jiho untuk meminta bantuannya. Dr. Jiho yang saat itu sedang bersama orang lain segera datang untuk menolong Lisa.
Beberapa menit kemudian Dr. Jiho sampai. Dia melihat Lisa yang sudah berlumuran darah di bajunya. Dr. Jiho terlihat kebingungan dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi di sini. Dia lalu segera masuk untuk memeriksanya. Di sana dia melihat Min Jae yang sudah tak berdaya dan berlumuran darah. Dari belakang, Lisa lalu mendekatinya. Dr. Jiho seakan tak percaya dengan apa yang barusan dia lihat. Dia lalu bertanya apa yang telah terjadi pada Min Jae. Dr. Jiho pun lalu menyadari itu bukanlah perbuatan Lisa, melainkan perbuatan sosok yang selama ini merasukinya. Sosok itu kembali muncul dan mencoba untuk merayu Dr. Jiho. Namun kali ini dia tak terpedaya dengan rayuannya. Dr. Jiho terlihat sangat marah. Dia lalu meluapkan emosinya dan menyerang sosok yang merasuki Lisa itu. Akhirnya Lisa terjatuh dan tak sadarkan diri. Dr. Jiho lalu mengecek keadaan Lisa, apakah dia masih hidup atau sudah mati. Dia juga mencoba untuk memeriksa keadaan Min Jae untuk memastikan keadaannya, yang ternyata sudah mati. Dr. Jiho terlihat menyesal karena semua ini berawal dari kesalahannya yang mengakibatkan nyawa sahabatnya melayang. Tak disangka, dari belakang tiba-tiba Lisa memukulnya. Dr. Jiho berusaha untuk kabur darinya, namun dia tak bisa lari lagi dari tempat ini. Sosok yang merasuki Lisa itu lalu menangkap Dr. Jiho yang sudah terpojok. Dan akhirnya, nasib Dr. Jiho berakhir tragis. Sosok yang merasuki Lisa itu kemudian menangkap dan menjadikannya sebagai boneka koleksi pribadinya. Dan terima kasih, sampai jumpa lagi.